Real Madrid dipastikan kehilangan pemain andalan mereka Vinicius Junior dan Camavinga yang mengalami cedera. Los Blancos sedang menghadapi tantangan serius dengan adanya masalah cedera pemain dalam musim ini. Pemain mereka terus-menerus mengalami cedera. Jeda internasional kali ini menjadi penderitaan bagi Real Madrid. Hal ini disebabkan oleh kehadiran virus FIFA yang mengganggu tim Real Madrid yang sedang berperforma baik. Kondisi ini selalu menjadi karma karena pekan kemarin Real Madrid baru saja pecat kepala medis yang sudah mengabdi lama. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Real Madrid pecat kepala medis. Berita terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid telah memecat kepala medis klub Dr. Nico Mihic. Menurut laporan Marca pada Senin 13 November 2023, Mihic akan dipecat minggu ini setelah 6 tahun bertugas. Sebelumnya, Mihic telah bekerja dengan Real Madrid selama 10 tahun dan memiliki hubungan dekat dengan Presiden Florentino Perez dan Luka Modric. Pada tahun 2017, Mihic secara eksklusif mengambil alih kepemimpinan setelah terjadi kontroversi yang melibatkan Dr. Olmo. Namun saat ini Mihic mengalami kekhawatiran terkait penanganan cedera lutut Arda Güler. Selain itu, ada juga keluhan mengenai kekambuhan Dani Ceballos dan David Alaba musim ini. Situasi ini telah menimbulkan ketegangan antara pemain dan staf medis bahkan sampai ke ruang dewan. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap situasi ini, Florentino Perez, Presiden Real Madrid, telah mengambil tindakan dengan melakukan pergantian kepala layanan medis di klub. Proses pergantian kepala layanan medis sedang berlangsung saat ini. Diharapkan dengan adanya pergantian ini, masalah penanganan cedera di klub dapat diperbaiki dan ketegangan antara pemain dan staf medis dapat diselesaikan. Real Madrid kena karma. Salah satu klub sepak bola paling bergengsi di dunia, Real Madrid, sedang menghadapi tantangan yang tidak menguntungkan akibat masalah cedera setelah memecat kepala medis klub mereka, Dr. Nico Mihic. Dua pemain andalan mereka, Vinicius dan Camavinga, mengalami cedera saat bermain untuk tim nasional mereka. Sejumlah penggemar dan pengamat sepak bola telah mengaitkan masalah cedera ini dengan pemecatan Dr. Nico Mihic yang telah menjadi kepala klub medis selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara pemecatan kepala medis dan cedera pemain, beberapa orang merasa bahwa keputusan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja pemain. Masalah cedera yang dihadapi oleh Real Madrid saat ini dapat dianggap sebagai sebuah karma atau konsekuensi dari keputusan klub tersebut. Camavinga dipastikan absen hingga akhir 2023 karena cedera lutut. Eduardo Camavinga sebenarnya belum bermain dengan timnas Prancis, namun harus meninggalkan kamp pelatihan lebih awal. Ia mengalami cedera lutut dalam sesi latihan yang diadakan. Awalnya diperkirakan cederanya tidak terlalu serius, namun ternyata kondisinya lebih rumit. Camavinga diharuskan absen hingga akhir tahun 2023 dan diprediksi baru bisa kembali beraksi pada awal Januari 2024. Cedera yang dialami oleh Camavinga adalah cedera ligamen lateral eksternal di lutut kanannya. Cedera ini membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama untuk memastikan pemulihan yang optimal. Keberadaan Camavinga di Real Madrid sangat penting, mengingat dia telah memberikan banyak opsi dalam permainan dengan kemampuan bermain di berbagai peran. Selama musim ini, Camavinga telah tampil dalam 13 pertandingan yang dimainkan oleh Real Madrid di La Liga, menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi tim. Namun, absennya yang panjang ini akan menjadi kerugian bagi Real Madrid yang harus mencari alternatif di lini tengah selama periode tersebut. Vinicius ikutan cedera. Selain Camavinga, Madrid juga akan kehilangan Vinicius Junior.
Vinicius Junior, pemain sayap Real Madrid, mengalami cedera saat bermain untuk timnas Brasil dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Kolombia. Vinicius dimasukkan dalam starting 11 untuk pertandingan tersebut. Namun pada menit ke-27 pertandingan, Vinicius mengalami cedera setelah tertabrak dan merasakan rasa sakit. Pertandingan berakhir dengan kekalahan bagi Brasil dengan skor 1-2. Setelah pertandingan, Vinicius mengungkapkan bahwa dia akan menjalani tes dalam 24 jam ke depan untuk mengevaluasi tingkat keparahan cederanya. Dia juga menyatakan bahwa cederanya terasa serupa dengan yang dia alami sebelumnya. Meskipun berharap bisa bermain dalam pertandingan melawan Argentina, Vinicius mengatakan bahwa staf medis menganggapnya sulit untuk bisa tampil. Hikmah dibalik cederanya Camavinga dan Vinicius. Absennya dua pemain tersebut dalam beberapa pertandingan mendatang menjadi sebuah kerugian yang jelas bagi Real Madrid. Terlebih lagi, klub juga telah kehilangan Aurelien Tchouaméni yang sebelumnya mengalami cedera pada kaki. Kehilangan dua opsi lini tengah pertahanan utama ini membuat pelatih Carlo Ancelotti harus mencari alternatif lain. Di lini depan, Vinicius sebenarnya sedang menemukan performa terbaiknya bersama rekannya Rodrigo. Meskipun demikian, ada sisi positif dari absennya para pemain yang mengalami cedera selama jeda internasional ini. Real Madrid akan menerima kompensasi finansial dari FIFA sebagai ganti rugi atas cedera Camavinga. Menurut laporan dari Marca, jumlah uang yang akan diterima oleh Real Madrid cukup besar. Mereka akan mendapatkan 20.548 euro per hari atau sekitar 344 juta rupiah per hari sebagai kompensasi. Jika Camavinga absen selama 2 bulan, total yang akan diterima mencapai 1.232.880 euro atau sekitar 20,6 miliar rupiah. Belum ada informasi spesifik mengenai kompensasi untuk cedera Vinicius, tetapi sudah pasti bahwa Real Madrid akan semakin mendapatkan keuntungan finansial. Meskipun ini memberikan manfaat finansial bagi klub, Real Madrid tetap menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mereka harus menghadapi 8 minggu ke depan tanpa kehadiran Camavinga yang menjadi prioritas pemulihan klub. Cedera yang dialami Vinicius jelas menjadi pukulan telak untuk Real Madrid. Pasalnya, Los Blancos sudah kehilangan beberapa pemainnya karena cedera. Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Kepa Arrizabalaga, Arda Güler tidak bisa membela Los Blancos karena cedera. Saat ini mereka perlu memastikan bahwa staf medis yang baru dapat memberikan perawatan dan pemulihan yang tepat kepada para pemain yang mengalami cedera, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah cedera serupa terjadi di masa depan. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.